Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukunna ayyuhat talibah? Arjukunna fi halin khairin. Wa nastamir dars tafsir Al-Quran fi mabahas salis, yakni fil bahsi tafsir Al-Quran fi surat Az-Zariyat al-ayah 56. Nah, tetapi untuk sebelum kita memulai ke tafsir Quran atau penjelasan ayat Quran Az-Zariyat ayat 56, jadi kita akan sedikit membahas terkait min hidayatil ayat, atau sebuah kesimpulan, ya, hidayah yang mana kita bisa ambil dari materi pembelajaran di pekan kemarin, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Ya, kemarin untuk hidayatul ayat, ya, intisari yang bisa kita ambil dari ayat tersebut Ustazah sempat belum jelaskan kemarin. Nah, berarti ini sekalian sedikit mengulang, ya. Di Al-Baqarah ayat ke-30 sampai 32 itu tentang proses permulaan penciptaannya khalifah di muka bumi. Berarti poin-poin penting yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, yang pertama, oke, saya bacakan dulu. Su'alun man la ya'lamu ghairah mimma ya'lam. Asani adamu intihari as-sa'il wa ijabatahu aw sarfahu bilutfi. Asalis ma'rifatu bada'il khalqi. Al-rabi' sarifa Adam wa fadluhu wa bayanu qadratullah haitsu alama Adam asma al-mahluqat kulluha fi ilmiha. Al-khamish sarafal ilmi wa fadlul alim ala al-jahil. As-sadis fadilatul i'tiraf bil ajzi wal qusuri. As-sabi' jawazul itab ala man idda'a da'wa wa huwa ghairu muta'ahal laha. Baik. Yang pertama, su'alun man la ya'lam ghairah mimma ya'lam, yaitu tentang pertanyaan orang yang tidak mengetahui sesuatu, ya. Man la ya'lam, orang yang tidak tahu, tidak faham akan sesuatu, mimma ya'lam, dari apa yang orang yang faham sesuatu, maksudnya di sini Allah. Ya, di sini adalah sebuah pertanyaan dari malaikat yang para malaikat itu belum tahu apa yang Allah ketahui, tujuan Allah menciptakan khalifah di muka bumi ini. Nah, dan rasa kekhawatiran yang sangat dalam, ya, karena di ayat tersebut menjelaskan bahwasanya para malaikat di sana khawatir bahwasanya ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi, maka itu akan menjadikan kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah dan pertempuran. Kemudian yang kedua, adamu intihari sa'il wa ijabata aw sarafa bilutfi, ya, yaitu tidak boleh, ya, meniadakan bentakan atau perlakuan kasar, ya, bagi penanya dan yang menjawabnya, ya. Jadi tidak boleh ketika memperlakukan kasar bagi penanya dan orang yang menjawabnya, atau dia menolaknya dengan cara yang lembut. Jadi ketika seseorang menanyakan sesuatu, nah itu kita tidak boleh, yang bertanya tidak boleh kasar, yang menjawab tidak boleh kasar.
Kalaupun yang menjawab akan menolak terkait apa yang diajukan atau tidak setuju dengan seseorang yang telah mengajukan sebuah pertanyaan, maka tolaklah dengan cara yang lembut agar tidak melukai hati. Kemudian yang ketiga, ma'rifah bidatul khalq, yaitu tentang mengetahui ya, pengetahuan permulaannya penciptaan manusia, yaitu tadi khalifah. Kemudian yang keempat yaitu tentang kemuliaan Nabi Adam dan penjelasan tentang kekuasaan wa bayanu qudratillah ya, yaitu tentang kekuasaan Allah, bahwasanya Allah itu telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda-benda, manusia, kemudian hewan, tumbuhan yang ada di muka bumi. Nah, kemudian setelah itu Nabi Adam mempelajarinya dan mengetahuinya. Nah, yang kelima yaitu kemuliaan tentang ilmu dan keutamaan bagi orang yang berilmu ya tentang suatu kebodohan atau pada orang yang tidak tahu akan sesuatu. Kemudian yang keenam tentang keutamaan mengakui fadilatul i'tiraf, pengakuan ya, keutamaan mengakui kelemahan dan kekurangan. Nah, makanya ketika seseorang bertanya ya, kemudian kita tidak bisa menjawab, maka aku itu, afwan saya tidak tahu. Jadi jangan ketika orang bertanya kemudian karena kita ingin selalu dipandang benar, maka kita menjawab yang bukan semestinya ya, berbohong dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh tentang diperbolehkannya teguran ya, jawazul itab, itu tentang diperbolehkannya teguran bagi orang yang menuduh dengan sebuah tuduhan sedangkan dia bukan orang yang ahli dalam tuduhan tersebut. Ya, hanya menuduh atau menfitnah gitu. Jadi boleh kita menegurnya, mengkritiknya, tapi sekali lagi dengan cara yang baik atau cara yang halus. Oke, itu poin yang bisa kita ambil dari ayat yang kita pelajari kemarin. Selanjutnya yang akan kita pelajari sekarang yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56, dan Ustazah yakin pasti kalian semua sudah tahu ayat ini ya. Ini terkenal dan populer, sering ada di sebuah dalil di mata pelajaran apapun itu ya, sering muncul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, aku tidak menciptakan, siapa aku di sini? Yaitu Allah ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, tujuan kita hidup di dunia, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini yaitu untuk beribadah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bukan kepada yang lainnya. Nah, oke, kita masuk ke syarhul kalimat atau penjelasan kosakata mufradat ya yang ada di ayat tadi. Sedikit ya insyaallah. Pertama ada ma khalaqtul jinna. Ma di sini adalah nafiyah, maksudnya nafiyah di sini adalah peniadaan, tidak. Tidakkah saya, bukankah gitu ya. Jadi ma di sini bukan apakah tapi peniadaan. Nah, peniadaan di sini kan tadi artinya aku tidak menciptakan ya. Kalau misalkan bacanya wa khalaqtu dan aku menciptakan. Nah, tetapi di sini ada wa ma khalaqtu dan aku tidak menciptakan. Di sana ada berarti peniadaan. Khalaqtu ja'altu, ya ini sering menjadikan, menciptakan, mengadakan. Kemudian al-jin makhluk minan nar, yaitu makhluk yang tercipta dari api. Liya'budun, al-ibadah fil lughah. Az-zillu wal khudu' wal inqiyad, yaitu ibadah secara bahasa, tunduk, patuh dan yakin. Kemudian waqal al-sunnah itu berkata, apa katanya? Innal ibadatal ma'rifata wal ikhlas lahu fi dzalik fa innal ma'rifah aidan ghayatu sahihah. Maksudnya berkata sesungguhnya ibadah itu adalah kekhususan dan keikhlasan baginya. Maka sesungguhnya kekhususan dalam ibadah tersebut adalah sebuah tujuan atau niat yang sangat baik. Makanya kenapa dari dalam sholat kita diharuskan untuk khusyuk ya, yaitu karena ma'rifatillah, karena kita beribadah yaitu khusus tujuannya bermakrifah
Ya, ma'rifah kan di sini artinya kalau di dalam isim ma'rifah itu kan isim yang khusus. Berarti kita beribadah kepada Allah yaitu khusus, ya, ma'rifatillah, mendekatkan diri kepada Allah, ma'rifat pada Allah. Gitu ya. Baik, langsung saja di sini ada penjelasan secara globalnya. Ustazah bacakan dulu asyarul ijmali, penjelasan secara global. Hazil ghayatul lati khalaqallahu al-jinna wal insa min ajliha wa ba'asa jami'ar rusul yad'una ilaiha wa hiya ibadatuhu al-mutadammah lima'rifatihi wa mahabbatihi wal inabah ilaihi wal iqbal alaihi wal i'rad amma siwah wa zalika yatadammana ma'rifatillahi ta'ala fa inna tamamal ibadah mutawaqqafa 'alal ma'rifat billah bal kullama zdadul 'abdi ma'rifatu li rabbih kanat ibadatuhu akmal fahadha allazi khalaqallahu al-mukallifina li ajli fama khalaqahum lihajati minhu ilaihim. Apa? Jadi ayat ini menjelaskan tentang tujuan utamanya atau niat diciptakannya jin dan manusia min ajliha, dan tujuan diutusnya para rasul untuk mendakwahkan tujuan tersebut, yaitu untuk beribadah kepadanya yang mencakup makrifat dan cinta kepadanya. Ya, makrifat kekhususan, mengkhususkan diri, mendekatkan diri kepada Allah dan menuaikan rasa cinta kita kepada Allah untuk kembali kepadanya, menghadap kepada Allah, ya, dan enggan menyembah selainnya dan tidak akan menyembah selainnya karena tidak ada yang wajib disembah selain Allah. La ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Beribadah kepada Allah memerlukan makrifat kepadanya. Nah, di sini ketika kita beribadah kepada Allah, kita itu butuh kekhusyuan, butuh keikhlasan. Sesuatu hal tanpa ada dasar ibadah sama halnya dengan jasad tanpa ruh. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita tidak ikhlas, apalagi terkait ibadah, maka badan kita bagaikan mayit, mati, tidak ada ruhnya, gitu. Karena sempurnanya ibadah itu tergantung seberapa makrifat kita kepadanya. Nah, gitu. Jadi sempurnanya kita beribadah kepada Allah tergantung rasa ikhlas, kekhusyuan, ketundukan, rendah hati yang ada dalam diri kita. Semakin bertambah makrifat seorang hamba kepada Allah, maka ibadahnya akan lebih sempurna. Semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita bisa mengkhususkan, mengikhlaskan niat kita karena Allah, beribadah hanya untuk Allah, maka pahalanya juga sempurna, ibadahnya akan ternilai sempurna. Ya, kita tidak tahu sekarang mungkin usia kalian di kelas 10 ya, ada yang 15, 16 dan sebagainya. Ya, kalian balik dari kapan? Kemudian sholat mana aja yang benar-benar diterima oleh Allah, ya, sholat mana aja yang menurut kalian yang khusyuk, ya, dan berapa persenkah khusyuknya kalian dalam sholat. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita sekarang, ya. Ketika kita beribadah sholat tidak khusyuk, maka pahalanya pun kita sia-sia, gitu. Dan ini adalah tujuan utama Allah ciptakan jin dan manusia. Nah, itu tujuan utamanya tadi, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kecuali liya'budun, untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Bukan berarti Allah SWT membutuhkan ibadahnya jin dan manusia, melainkan jin dan manusialah yang membutuhkan pada Allah. Ya, jadi sisi lain kita yang butuh, ya, kita yang butuh Allah, kita yang harus tunduk kepada Allah. Karena yang butuh memang kita, ya. Jika sesuatu hal apapun melibatkan Allah, insya Allah akan mudah.
agar dapat selamat dunia dan di akhirat. Ya. Jadi makanya mengapa kebanyakan orang, mungkin usai juga masih ya, ketika sholat itu kita masih banyak memikirkan hal dunia. Padahal sejatinya ya, pahala terkait dengan kekhusyuan seseorang untuk beribadah itu berbeda-beda tingkatannya. Terkait khusyuknya kita di dalam sholat. Gitu. Ya. Nah, jadi pelajaran kita bisa ambil dari ayat di sini, kembali lagi ya, kita mengulang bagaimana caranya kita beribadah secara baik lillahi ta'ala, bukan mengharapkan imbalan orang lain ya, bukan baik di mata orang lain, tapi kita mengejar ridhonya Allah ya, karena Allah lah yang pantut kita sembah, bukan yang lainnya. Itu. Baik, selanjutnya bukan itu. Selanjutnya sudah ya, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, ini kesimpulan bukan dari ayat Az-Zariyat saja, tetapi kesimpulan dari bab 3 yang pertama ya. Kemarin ada surat apa aja itu? Surat Al-Baqarah, kemudian ada surat apa lagi? Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun. Nah, ya Al-Mu'minun, Al-Baqarah sama Al-Zariyat ini ya. Yang pertama, yukhbirullahu ta'ala an ibtida'il khalqil insan min sulalati min tin wa huwa Adam alaihi salam. Khalaqallahu min salsalim min hamma'im masnun wa yubayyin taqallabuhu fi sab'ati adawarin lil khalqah. Wa hiya khalaqal insana min sulalati min tin thumma ja'alahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqal 'alaqatan mudghah, summa mudghatan 'idhaman, summa qasala 'idhama lahma, summa ansha'nahu khalqan akhar. Taib, di sini kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu Allah mengabarkan kepada kita terkait penciptaan manusia, yaitu dari saripati tanah. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan sekaligus menjadi khalifah di muka bumi, yaitu Adam alaihi salam, yaitu secara dalam 7 tahapan ya tadi. Pertama min sholati mintin, kemudian nutfah fi qararin makin. Ya, pertama kan diciptakan dari tanah, kemudian dijadikan nutfah di dalam rahim ibu, alaqah segumpal darah ya, kemudian segumpal daging. Nah, kemudian dibungkus daging itu tulang itu dibungkus oleh daging, kemudian terciptalah makhluk yang baru. Itu. Kemudian yang kedua, ya'muru ta'ala rasulahu ayyazkura qaulahu lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah yukhalifahu fi ijra'il ahkamihi fil ardi wa innal malaikah tasa'alat matakhawifah min man ayyakuna hadzal khalifah mimman yasfikud dima wa yufsidu fil ardi bil kufri wal ma'asi qiyasan ala khalaqa minal jinni hasala minhum ma takhafuhu fa'lamuhum rabbahum annahu ya'lam minal hukmi wal masalih ma la ya'lamun. Nah, jadi yang kedua ini menjelaskan bahwasanya Allah itu memerintahkan Rasulullah untuk mengingat perkataannya Allah kepada malaikat. Apa katanya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Yaitu untuk apa? Fi ijra'il ahkami fil ardi, yaitu untuk perbaikan ya tentang hukum-hukum di dunia. Nah, kemudian setelah itu malaikat bertanya ya, kenapa dijadikan khalifah di muka bumi ya? Akankah mereka menumpahkan darah di muka bumi ya? Maksudnya karena mengingat jin ya itu berbuat maksiat, kemudian kufur dan sebagainya, maka malaikat mungkin khawatirnya ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi itu akan sama seperti jin, terjadinya maksiat dan kekufuran. Ya, padahal di sana di sana malaikat tidak tahu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui gitu. Allah lebih mengetahui minal hukm wal masalih, kemaslahatan tentang hukum dari apa yang tidak malaikat ketahui. Kemudian yang ketiga, yukhbiru ta'ala fi ma'radi mazahir qudratahu wa ilmuhu wa hikmatihil mujibah
li'ibadatihi duna siwah annahu 'alama Adam asma'il mawjudat kullaha thumma 'aradal mawjudat 'alal malaikah wa qala anbi'un bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin fi da'wa annakum akramal makhluqat wa 'lamahum fa'ajazu wa a'lanu i'tirafihim bidzalik. Baik. Kemudian yang ketiga, Allah memberitahukan tentang kekuasaannya dan ilmunya dan untuk menyembah bukan dari selainnya, dan Allah lebih mengetahui daripada malaikat terkait penciptaan khalifah. Ya. Jadi di sini ketika Allah menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu menciptakan Nabi Adam, kemudian mengajarinya tentang beberapa macam nama-nama yang ada di muka bumi ini. Kemudian Nabi Adam menyebutkan semua itu. Nah, waqal anbiyun bi asma'illah. Kemudian Allah berkata lagi kepada malaikat, anbiyun bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Coba kabarkan kepadaku, coba kamu sebutkan nama-nama yang ada di muka bumi ini kalau misalkan kamu orang yang benar. Ya, itu perkataan Allah kepada malaikat. Nah, kemudian setelah itu maka malaikat mengakui kesalahannya dan kekurangannya, kelemahannya, ya. Dan dia mengiklan, maksudnya mengumumkan, mengatakan bahwasanya aku ini aku ini lemah dan gagal, tidak bisa mengetahui apapun. Memang Allah lah wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu akan semua itu. Nah, kemudian yang keempat, al-ibadah hiyal ghayatul lati khalaqallahu al-jinna wal insa min ajliha wa ba'atsa jami'an rusul yad'una ilaiha. Nah, ibadah adalah tujuan dari penciptaannya jin dan manusia dari sebelumnya. Nah, maksudnya berarti di sini tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah, dan mengutus para rasul pun sama untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah terkait ibadah tersebut. Nah, jadi mungkin materi yang saya sampaikan di pertemuan ketiga ini yaitu tentang surat Ad-Dariyat. Nah, nanti kalian silahkan dimurojaah terkait materi-materi yang sebelumnya di bab 3. Sebelum ke pekan depan kita insya Allah akan melanjutkan materi kita di bab yang keempat, ya. Mungkin itu saja dari Ustazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kalian ambil dan setidaknya kalian bisa memahami. Kalau ada yang tidak difahami, silakan boleh japri ke Ustazah, ya. Insya Allah kalau Ustazah ada waktu nanti Ustazah menjawab atau menanggapi atau balas gitu, ya. Syukran ala husni itimamikum wa anaja fi yaumikum wa anaja fi baitikun. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.